Di gubuk inilah Tasir dan Ropiah tinggal bersama anak perempuannya dan 2 orang cucunya. Keseharian mereka bekerja dengan bertani. Rumah mereka memang bisa dibilang sangat jauh dari pemukiman warga di desa tempat mereka tinggal. Harus terlebih dahulu melewati hektaran hamparan padi untuk bisa sampai di halaman rumah mereka. Sekitaran awal tahun 2016, Tasir menjual tanah miliknya sebesar 750 juta yang ada di desa Kecamatan Rambutan. Lantas, Tasir berniat membeli tanah sawah dengan uang tersebut. Hingga Tasir bertemu dengan seorang maklar tanah bernama Agus. Agus memang dikenal sebagai maklar tanah di daerah Batu Asin. Saat itu, sebenarnya Agus memiliki masalah dengan banyak orang perihal penjualan tanah. Jadi, Agus ini dipercaya oleh seorang pemilik lahan kaplingan untuk menjual kaplingannya tersebut. Agus lantas menawarkan kepada warga untuk membeli kaplingan itu. Warga yang tertarik kemudian menyetor DP mulai dari 10 jutaan sebagai pertanda pembelian lahan. Namun, uang itu tak pernah diberikan kepada pemilik lahan, sehingga warga tak bisa mengklaim tanah kaplingan yang telah dijanjikannya. Sayangnya masalah itu tak sampai ke telinga Tasir. Agus yang tahu jika Tasir ingin mencari tanah, lantas menjual 4 hektar sawah yang diakuinya sebagai tanah miliknya kepada Tasir. Singkat cerita, tanggal 20 Mei 2016, Tasir membeli tanah sawah 4 hektar milik Agus. Pembayaran dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu 78 juta dan 82 juta. Di nota pembayaran tertulis nama Tasir sebagai pemberi uang. Tasir pun saat itu diberikan surat tanah tersebut. Kemudian di bulan yang sama, Tasir membeli kembali tanah Agus sebanyak 2 kepling. Pembayaran pun dilakukan sebesar 155 juta. Hanya saja di nota pembayaran tertera nama Pak Soleh sebagai pemberi uang, bukan Tasir. Tasir baru menyadarinya beberapa waktu kemudian. Tasir pun curiga jika ia sudah ditipu. Tasir lantas meminta dibatalkan saja jual beli tanah tersebut. Tasir pastilah minta uangnya dikembalikan. Agus saat itu berjanji akan memulangkan uang tersebut dalam tempo 1 bulan. Di tempat yang berbeda, Paman Agus merasa ada yang lain dari sawah milik ayahnya. Gubuk sawah tersebut sudah tak ada. Ia heran, siapa yang sudah membongkar gubuk sawah itu? Setelah mencari tahu, ternyata sawah milik ayahnya yang juga sekaligus kakek Agus sudah dijual oleh Agus pada Tasir. Dan bukan hanya sawah kakeknya saja, sawah milik keluarga lainnya juga ikut dijual. Bahkan surat tanah juga dipalsukan. Agus sadar dalam masalah besar. Ia tak ingin Tasir tahu jika tanah 4 hektar yang pertama dibeli olehnya adalah bodong. Terpikirlah oleh Agus untuk membunuh Tasir dan keluarganya. Di awal bulan Mei 2016, Agus mengajak bertemu Kohar, Purwanto, Uu, dan Nandi. Kepada keempat orang tersebut, Agus menjanjikan akan memberikan uang dan motor jika mau membantunya untuk membunuh keluarga Tasir. Tegur janji Agus, mereka pun menyetujui rencana jahat Agus. Rabu sore tanggal 11 Mei 2016, kelima tersangka berkumpul. Rencananya, nanti malamnya mereka akan membunuh keluarga Tasir. Namun, sebelumnya Agus mengajak minum keempat temannya itu supaya memiliki nyali untuk mengeksekusi. Jam 7 malam, 5 pria itu mendatangi rumah Tasir. Mereka membawa karung, tali rapia, kayu gelam, dan sajam. Di dalam rumah ada Tasir, istrinya Ropiah, anaknya Kartini, dan 2 orang cucunya, Winarti dan Aryani. Setibanya di sana, Agus malah meminta sisa uang tanah kepada Tasir, padahal jual beli sudah dibatalkan. Saat itu, Tasir mengatakan jika uang tak ada di rumah, dititipkan kepada keluarga yang lain. Singkat cerita, Agus lantas memerintahkan menyerang keluarga Tasir.
Nandi membunuh Aryani dan Winarti cucu Tasir. Purwanto membunuh Kartini, sedangkan Tasir dan istrinya Ropiah dibunuh Agus dan Uu. Kelima korban dibunuh dengan cara dipukul di bagian kepala menggunakan kayu gelam. Kepala korban yang berdarah lantas diikat dengan kain agar darahnya tak berceceran. Tubuh kelima korban tersebut diikat tali rapia dan dimasukkan ke dalam karung yang diisi pasir. Rencana awalnya harusnya diisi tanah atau batu, namun yang ada pasir. Menaiki sepeda motor, kelimanya dibawa ke pinggiran aliran sungai Musi yang jaraknya 4 atau 5 kilo dari rumah Tasir. Di sana, tubuh kelima korban dihanyutkan ke sungai. Saat itu, Tasir dan istrinya masih hidup dan sempat meronta-ronta. Namun, karena tubuh mereka sudah diikat, mereka pun tak punya daya lagi untuk melawan. Kelimanya pun ditenggelamkan di dalam aliran muara sungai Musi Palembang. 2 hari setelah dibunuh, tepatnya hari Jumat tanggal 13 Mei 2016, jasad Tamsir dan istrinya ditemukan mengambang di dalam karung. Awalnya dikira karung berisi padi, namun saat dikeluarkan ada jasad Tasir dan istrinya dengan kaki terikat dan dipenuhi luka bacok. Polisi lantas melakukan penelusuran sungai. Esok harinya Sabtu, jasad cucunya Winarti ditemukan di tempat yang berbeda dengan kondisi tercabik-cabik serta kaki dan tangannya hilang. Kemudian Minggu, jasad cucunya Aryani ditemukan di muara sungai Sugihan. Senin besoknya barulah jasad Kartini ditemukan. Kelima jasad korban ditemukan di waktu berbeda dan tempat yang berbeda. Sementara itu, menantu Tasir, Sutarno, merasa heran mengapa ayah mertuanya tak muncul di sawah selama 2 hari. Ia lantas singgah ke rumah mertuanya. Di dalam rumah itu, ia dan istrinya tak bertemu dengan siapapun. Yang ada, ia menemukan ceceran darah di mana-mana. Lantas, ia dan keluarga lainnya melaporkan ke Polres Banyuasin. Hingga akhirnya, Sutarno dan istrinya mendapatkan kabar penemuan jasad mertuanya. Berdasarkan keterangan keluarga, jika Tasir sedang dalam masalah dengan Agus perihal tanah, polisi pun mengejar Agus. 1 minggu setelahnya, Kamis malam tanggal 19 Mei 2016, polisi berhasil menangkap Nandi. Lantas, Sabtu tanggal 21 Mei, Purwanto dan Kohar ditangkap di Sungai Kelambu, Kecamatan Mekarjati Jaya. Minggu dini hari, 22 Mei 2016, Agus ditangkap di Bekasi, sementara Uu sudah menyerahkan diri. Pada tanggal 5 Januari 2017, Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan vonis mati kepada Agus, sedangkan Uu, Kohar, Purwanto divonis 18 tahun penjara. Untuk Nandi, karena masih di bawah umur, divonis 9 tahun penjara. Sementara itu, pada tanggal 17 Mei 2016, Tasir dan keluarganya sudah dimakamkan berdampingan. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya, saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan saran. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.